Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 daerah Jawa Timur. Saudara, hutan rakyat di Kabupaten Ponorogo terbakar. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membakar sekitar 3 hektar lahan tanaman jati berusia hampir 23 tahun. Kebakaran hutan rakyat ini terjadi di Gunung Perahu, tepatnya di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Senin sore. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membakar sekitar 3 hektar lahan tanaman jati berusia hampir 23 tahun. Warga bergotong royong untuk menjinakkan api agar tidak menjalar ke permukiman. Menurut Kepala Desa Tatung, penyebab kebakaran diduga dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Terakhir ini tidak ada kebakaran, tapi hari ini terjadi kebakaran pukul 18.30. Kemungkinan perkiraan kami dari puntung rokok sehingga mengakibatkan kebakaran ini. Ini total luasan sampai berapa hektar Pak yang terbakar? Kalau untuk luasan yang terbakar ini masih sekitar 3 hektar. Tapi kita untuk luasan hutannya sekitar 50 hektar. Tapi kita dengan warga berusaha untuk memutus kebakaran ini. Hingga Senin malam, warga dan perangkat desa setempat masih berupaya memadamkan api agar tidak semakin menjalar dan membesar. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, ratusan warga Surabaya dan Sidoarjo berunjuk rasa di depan kantor PT KAI Daob 8 Surabaya. Masa yang didominasi emak-emak ini menuntut PT KAI menyelesaikan sengketa lahan rumah dinas PT KAI yang sudah puluhan tahun dijadikan tempat tinggal warga. Itu ya, siapapun pemilik konsesi, cabut seluruh konsesinya. Ratusan warga yang berunjuk rasa ini tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah Surabaya Sidoarjo. Aksi digelar sebagai reaksi atas klaim sepihak yang dilakukan PT KAI terhadap lahan rumah dinas yang telah ditempati warga puluhan tahun. Sedikitnya ada 5.000 warga yang bertempat tinggal di lahan yang diklaim aset PT KAI. Aset ini tersebar di sejumlah wilayah di Surabaya dan Sidoarjo. Warga juga menolak rencana PT KAI yang akan menarik uang sewa sebagai kompensasi karena menempati rumah dinas PT KAI. Apalagi PT KAI tidak bisa menunjukkan bukti sebagai pemilik aset. Menurut tim advokasi warga Dimas Himaura Al-Faruq, selama menempati lahan, warga tetap membayar pajak. Sementara jika ada warga yang akan mengurus surat kepemilikan lahan ke BPN selalu dipersulit dengan berbagai alasan. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif, menegaskan rumah dinas seharusnya diperuntukkan bagi pegawai PT KAI. Namun kali ini yang menempati mayoritas anak dan keturunan pegawai yang telah wafat sehingga dikenakan biaya sewa. Dan warga ini dibiarkan terus begini tanpa status hukum yang jelas terhadap tanah dan bangunannya. Bahkan ada surat peringatan-peringatan dari PT KAI untuk menertibkan warga. Bahkan ada sosialisasi atau wacana dari PT KAI untuk menarik sewa daripada masyarakat ini. Yang sementara kita tidak pernah tahu dasar sewanya itu apa. PT KAI akan menjaga dan mengamankan aset negara dari kepentingan pribadi ataupun kelompok yang akan memanfaatkan aset negara tersebut untuk kepentingan mereka. Aset-aset negara tersebut akan dimanfaatkan oleh PT KAI untuk pengembangan proses bisnis dari perusahaan dan pengembangan perkeretaapian di negara Indonesia. Aset PT KAI di wilayah Daob 8 Surabaya seluas lebih dari 22 juta meter persegi tersebar di Surabaya, Sidoarjo, dan Madura. Selain itu PT KAI juga memiliki 2.000 lebih rumah perusahaan serta 300 bangunan dinas. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, sepeda motor ludes terbakar di Jalan Raya Nasional Pantura, Kabupaten Tuban, usai terlindas truk trailer bermuatan besi. Akibatnya, saudara, pengendara sepeda motor mengalami luka bakar di tangan. Kobaran api melalap sepeda motor di jalur nasional Pantura Tuban Semarang, tepatnya Jalan Teku Umar, Kabupaten Tuban, Senin malam. Sejumlah warga berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, namun gagal. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah mobil damkar tiba ke lokasi. Namun api tetap menghanguskan seluruh bodi sepeda motor.
Akibat kejadian ini, pengendara motor remaja bernama Angelica mengalami luka bakar pada bagian tangan. Peristiwa bermula saat pengendara motor melaju di belakang truk trailer yang dikemudikan Agung asal Gresik. Usai lampu merah, sepeda motor berusaha mendahului truk namun tersenggol bak truk. Akibatnya sepeda motor jatuh terlindas truk hingga memicu percikan api. Mas, kejadian motor terbakar tadi gimana Mas tahunya Mas? Saya juga detailnya nggak tahu Mas ya, soalnya cuma lewat doang, tahu ada rame-rame, tak lihat. Cuma tadi info dari orang-orang sekitar sih korbannya cewek naik motor, yang nabrak itu nggak tahu mobil apa truk lari. Terus kondisinya yang pengemudi motor Mas? Infonya tadi selamat sih, udah diselamatkan. Cuma nggak tahu luka-lukanya seperti apa juga saya nggak lihat. Saya lewat udah nggak ada, udah diselamatkan. Mbaknya itu katanya yang di sana mau putar balik, tapi saya belum lolos, dianya masuk. Gitu. Saya kan otomatis kan kalau kanan udah lolos, saya lihat kiri, nggak lihat kanan gitu. Berarti kepelindes itu sepeda motornya ya? Ya kesenggol terus udah hantam bunderan, akhirnya kena mobilnya saya. Terbakar sepeda motor? Ya terbakar Pak. Terus habis. pengendaranya gimana Mas? Pengendaranya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak ada korban, cuma tangannya luka bakar dikit. Berarti sama-sama dari selatan nih? Ya sama-sama dari selatan, dianya mau terbalik. Kasus kecelakaan hingga menyebabkan kebakaran motor ini ditangani unit Laka Lantas Polres Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, sekitar 50 hektar tanaman tembakau di Lumajang rusak bahkan mati akibat terendam air hujan. Akibatnya saudara, petani tembakau merugi hingga puluhan juta rupiah. Lebih dari 50 hektar lahan pertanian tembakau jenis lokal, White Barley serta Kasturi rusak bahkan mati akibat terendam air hujan yang mengguyur wilayah itu selama 2 hari. Kondisi ini menimpa kurang lebih puluhan petani tembakau di 16 desa. Salah satunya Ahmad Nur Wahid, petani asal desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Lebih dari 18.000 tanaman tembakaunya membusuk dan mati. Padahal tembakau yang baru berusia 2 bulan tersebut telah menelan biaya operasional sekitar 14 juta rupiah. Apalagi Wahid bersama sebagian petani lainnya masih terbebani tanggungan utang yang mereka pinjam untuk modal. Ini tidak bisa selamatkan lagi Pak ya? Tidak bisa ini. Satu-satunya caranya ditanami lagi, dibersihkan lagi, Dicabuti semua Pak? ditanam ya. Kalau ada yang memberi bibit, mengusahakan bibit, saya bisa siap tanam lagi. Berapa kerugiannya kira-kira Pak? Ini habis, yang ini masih belum jadi ini ya. Lembu satu ini 14 juta ini habis. Sudah 14 juta. Iya, 14 juta ini. Air yang dari sungai itu meluap gitu. Ya gara-gara itu udah Mas. Itu drainasenya itu ya? Iya. Berapa hari hujannya Pak? 3 hari yang 3 hari berturut-turut. Terus gimana kondisinya sekarang ini Pak? Layu semua? Ya layu semua Mas. Layu semua ya? Ini tidak bisa diselamatkan atau gimana nih? Ya enggak bisa udah Mas. Ditanami lagi. Tanam lagi ya. Kalau kerugian berapa ini Pak? Ya enggak bisa dihitung kalau kerugian. Ini dana dari mana ini Pak? Dananya ya dari utang Mas. Utang. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir di Lumajang mengagetkan petani lantaran saat ini masih musim kemarau. Petani khawatir jika hujan terus terjadi, tembakau yang mati semakin banyak hingga kerugian semakin besar. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang pengajar Ponpes di Mojokerto ramai menjadi perbincangan di media sosial karena disebut mirip bintang Manchester City Erling Haaland. Sebelumnya, pria yang memiliki darah Belanda Indonesia itu hanya iseng mengunggah aktivitas kesehariannya di Ponpes. Inilah Ibnu Mukti Wijaya, 24 tahun, pengajar di Ponpes Hidayatul Hikmah, Desa Kaligoro, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Ibnu memang berwajah bule karena memiliki darah keturunan Belanda dari neneknya.
Baru-baru ini Ibnu menjadi perbincangan di media sosial karena wajahnya disebut mirip dengan Erling Haaland, bintang klub elit dunia Manchester City. Haaland asal Norwegia adalah pencetak gol terbanyak yang membawa klubnya menjuarai Liga Inggris dan Liga Champions Eropa tahun ini. Awalnya Ibnu hanya iseng mengunggah aktivitas kesehariannya di Ponpes melalui akun media sosial milik temannya. Seperti mengunggah video sholawat dengan diiringi musik hadrah. Apalagi Ibnu juga memiliki suara merdu dan mahir bermain alat musik rebana. Namun ia tak menyangka videonya ramai di media sosial. Warganet menganggap Ibnu adalah Haaland dari Indonesia. Ibnu sendiri tidak tahu jika wajahnya mirip pesepak bola terkenal dunia tersebut. Setelah viral dibilang mirip Haaland ini, apa reaksi masyarakat terhadap jenengan? Misalkan ketika manggung gitu? Ya disambut baik oleh masyarakat juga, dan menjadi sorotan buat warga-warga sekitar. Ada nggak sih Mas yang merequest sesuatu pada jenengan gitu, netizen? Oh, ada komentar-komentar dari para teman-teman yang komen di medsos sekarang. Contoh kayak bikin tutorial penerbang hadroh tapi pakai jersey Manchester City juga ada. Terus ada juga yang request tour kemana gitu buat sambang-sambang saudara-saudara. Meski saat ini menjadi perbincangan warganet, namun Ibnu tak ambil pusing. Ia tetap beraktivitas seperti biasa di Ponpes tempatnya mengajar. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, kreativitas mutlak diperlukan dalam menciptakan karya seni agar usaha terus berjalan. Hal itu dibuktikan seorang pria asal Blitar yang menciptakan karya seni batik tulis bermotif barongan kucing. Seperti apa batik tulis barongan kucing tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Rumah produksi batik tulis ini milik Miki Aji Sampurna, 36 tahun, warga Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di sini, Miki berkarya membuat aneka batik tulis berbagai motif, terutama yang berkaitan dengan sejarah Blitar. Kini, bapak 3 anak itu sering membuat karya batik tulis bermotif barongan kucing. Motif itu diciptakan Miki Aji pada tahun 2022. Dan hingga kini terus dipesan pelanggannya. Miki Aji Sampurna memberdayakan sejumlah tetangganya untuk membantu produksi rumah batiknya. Khusus batik motif barongan kucing, Miki bisa memproduksi antara 200 hingga 300 lembar kain per hari. Agar kualitas produknya terjaga, Miki mendesain sendiri motif kain batiknya, juga saat proses pencelupan dan finishing. Selebihnya, pengerjaan kain batik dibantu karyawannya. Pada setiap event jaranan atau kebudayaan yang ada di Blitar, ketika ada kesenian jaranan dari manapun, barongan kucing selalu ditampilkan. Nah, dari ide itu maka saya membuat motif barongan kucing ini untuk bisa dibuat batik. Udah lama kan Mas ini Mas produksi? Nah, saya produksi barongan kucing ini mulai dari tahun 2022. Tahun 2022, ya. Pandemi ini Mas ya? Usai pandemi. Usai pandemi ya? Tahun kemarin ini. Untuk respon pasar mungkin banyak peminatnya karena ini termasuk motif baru. Karena motif-motif sebelumnya kan kalau ada seperti kendang, limbing dari Karangsari, koi, taman pecut. Nah, kita baru membuat motif baru yang mengangkat tentang barongan kucing ini. Nah, responnya unik dan banyak peminat juga. Satu lembar kain batik tulis motif barongan kucing dijual dengan harga Rp100.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung jenis bahan dan tingkat kerumitan pengerjaan. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.